Mingkar mingkoring angkara. Selamat berjumpa kembali teman-teman di Suara Malam. Suara Malam kali ini menyapa teman-teman semua. Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Suara Malam akan membahas tentang satu mitos. Mitos ini adalah tentang hantu Ngea. Hantu Ngea adalah salah satu legend dari tanah Minang yang berasal dari arwah anak bayi yang digugurkan. Mungkin karena akibat perbuatan zina ataupun semacam. Perwujudan hantu ini biasanya tidak menampakkan wujudnya kepada orang-orang, namun seringkali mengeluarkan suara seperti tangisan seorang bayi. Para tangisan bayi dan konon bila ada suara tangisan bayi yang sangat keras dan seperti bayi yang sedang menangis pun kedatangan hantu Ngea ini hadir. Konon juga katanya jika ada orang yang mendengar tangisan bayi itu lalu mencari asalnya dan berakhir di sebuah pohon bambu yang besar atau di tempat-tempat yang tak lazim, maka itu diyakini merupakan perbuatan dari hantu Ngea. Diyakini jika Anda mendengar suara jauh atau sangat pelan, tidak terlalu jelas, berarti dia dekat dengan Anda, bahkan sangat dekat. Namun jika suara terdengar jelas, berarti makhluk ini berada cukup dekat. Kita ikuti dalam suara. Kisah ini berawal sekitar 8 tahun yang lalu. Kisah yang dialami oleh seorang gadis yang duduk di kelas 2 SMK di daerah Sumatera Barat. Gadis ini bernama Novi. Novi masih ingat betul pengalaman yang cukup menakutkan yang dia alami. Novi tinggal ngekos karena orang tuanya sering pergi dinas dan kebetulan jarak antara rumah Novi dengan sekolahannya sangat jauh. Sehingga alasan itulah yang membuat Novi harus ngekos. Pada suatu waktu Novi jatuh cinta kepada seorang pria. Pria ini adalah teman dari teman kosnya Novi. Teman kosnya Novi ini memperkenalkan pria ini kepada Novi. Siapa tahu Novi mempunyai perasaan karena si pria ini juga sedang mencari pacar. Dikarenakan Novi memiliki paras yang cukup cantik atau bisa dikatakan ayu dengan kulit yang bersih dan rambut panjang, dan pria ini juga cukup ganteng lah kalau dibilang. Itu akhirnya si pria ini jatuh hati kepada Novi dan mengutarakan perasaannya kepada Novi, dan Novi pun juga akhirnya membalas dengan rasa yang sama. Singkat cerita seperti itu. Akhirnya mereka menjalin tali kasih dan mereka pun memutuskan untuk berpacaran layaknya orang yang dimabuk oleh asmara. Agak drama sih teman-teman, tapi ya memang seperti inilah sebenarnya. Layaknya anak muda yang dimabuk asmara, malam minggu adalah hari di mana banyak anak muda menghabiskan waktu untuk melepaskan rasa kangen dan untuk mengadu kasih. Mau kemana Nov? Biasa dong, gua mau jalan sama gebetan gua. Cie yang lagi kasmaran. Lakar teman-teman si Novi. Kira-kira malam itu pukul 7 dan mereka janjian jalan malam mingguannya pukul 8. Dan kebetulan dari sore sampai pukul 7 malam itu diguyur hujan yang cukup deras. 15 menit berlalu, si Novi udah gak sabar
tambatan hatinya untuk datang menjemput dia bermalam mingguan. Sesekali si Novi chat ke pacarnya dan menanyakan, "Udah nyampe mana yang? Kok kamu belum datang-datang? Kamu lupa ya? Nih aku tungguin loh." Karena dia udah lama nunggu, akhirnya si Novi tidak sabar dan menelepon si pacarnya. "Halo, Yang? Gimana nih? Udah lama nih. Cepetan dong. Gue udah gak sabar nih nungguin kamu. Kamu gak lupa kan kalau kita hari ini janjian?" "Iya Yang, bentar lagi nih. Aku sedang berteduh." "Ah, kamu pasti bohong deh. Coba kamu pak sekarang." "Kok kamu gak ada? Kamunya mana? Tunggu bentar Yang." "Oh ya udah, gua tunggu ya. Cepetan dong, jangan lama-lama." "Iya gua tunggu nih ya, makasih ya." Saat si Novi menunggu tambatan hatinya itu datang, ada seorang teman si Novi mencandai si Novi dengan agak menakut-nakuti. "Jadi jalan lu, Nov, jadi dong, kan udah mulai ada reda hujan. Ini juga tadi gua udah telepon sama Andi. Hati-hati lo Nov. Kenapa? Orang tua dulu bilang kalau lu jalan sehabis hujan, biasanya hantu-hantu atau setan-setan itu pada keluar kalau sehabis hujan. Juga ada yang bilang kalau cuma lu jalan 2 orang, nanti kamu akan didampingin lo sama satunya lagi. Terus kalau gitu jangan pacaran di tempat-tempat yang sepi ya, ntar ada hantu." "Sialan lo, nakut-nakutin aja. Gua nggak pernah percaya tuh sama barang-barang gituan." Tak berapa lama akhirnya pacar Novi datang dan mereka pun pergi untuk minta izin kepada Pak Kos lah. Akhirnya diperbolehkan pergi dan akhirnya mereka pergi untuk malam mingguan. Si pacar Novi mengajak Novi berkeliling-keliling naik motor untuk sekedar bercengkrama dan sesekali bercerita untuk mengakrabkan suasana. "Kamu lama? Kenapa?" "Kan hujan, udah dikasih tahu." "Ya udah, kita makan dulu aja ya. Kamu belum makan toh tadi. Dingin-dingin ini enaknya makan apa ya Yang? Terserah." "Ya udah, makan bakso ya. Gimana? Terserah. Kalau gitu kita makan bakso di langganan kita di samping sekolahan ya." Ya udah. Saat perjalanan ke tempat makan, motor yang dipakai mereka mengalami mogok. Dan anehnya, sebelum mogok, tiba-tiba lampu depan motor itu mati. Akhirnya karena keadaan itu mereka dengan terpaksa berhenti dan pacar Novi ini berusaha menyalakan motor itu kembali. Tanpa mereka sadari, mereka berhenti di depan taman yang sepi, yang suasananya agak gelap karena hanya ada beberapa lampu sebagai penerangan. 5 menit berlalu, motor masih belum bisa dinyalakan. Dengan agak kesal, si Nov menggerutu di dalam keadaan tersebut. Tiba-tiba, Novi mendengar suara tangis. Suara itu didengar samar-samar seperti suara dari kejauhan. Karena masih dalam keadaan suasana jengkel dan emosi,
Si Novi mengabaikan suara tersebut dan dipikirnya hanya suara hewan malam. Tetapi suara tangis bayi itu masih tidak berhenti dan makin jelas terdengar. Karena kebingungan, si Novi bertanya kepada pacarnya, "Yang, kamu dengar nggak suara seperti suara apa nih, tangis bayi?" "Aku dengar, Yang, seperti suara tangis bayi kan?" "Ya, tangis bayi." Saat mereka berbisik-bisik, suara tangis bayi itu semakin keras dan jelas terdengar di kuping mereka. Diselimuti rasa penasaran, kedua orang ini akhirnya mencari di manakah sumber suara tersebut. Dan arah sumber suara itu mengarah ke dalam taman yang cukup dibilang kelihatan menyeramkan, karena taman tersebut memang taman yang cukup gelap di samping mereka. Dengan sangat seksama mereka mendengarkan suara tersebut, dan makin jelas suara itu mengarah pada rimbunan pohon bambu di tengah-tengah taman saat mereka mendekat. Dan saat mereka mendekat, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Novi dan pacarnya kaget dan bingung. Kok suaranya menghilang? Aneh banget. "Udah, Yang, yuk kita pulang aja." Saat mereka berbalik untuk kembali ke motor, tiba-tiba suara itu muncul kembali. Dan seketika itu juga bulu kuduk Novi dan pacarnya langsung merinding. Suara tangis bayi tersebut bukan hanya suara satu tangisan bayi, tetapi tiba-tiba suara tangisan bayi ini berubah menjadi suara tangisan bayi yang sangat banyak dan sangat keras. Baiklah teman-teman Suara Malam, begitulah cerita dalam novel. Mitos tetaplah mitos. Urban legend adalah sebuah cerita. Tinggal kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi? Itu terserah teman-teman Suara Malam. Sampai berjumpa kembali